maksudnya jalan gitu. Jangan dimaksud pakem jalan. Oh pasti. Malum orang Tangerang kepalanya bahan. Yang manyun asal jangan minjem mulut orang lain, biar aja mulutnya. Satu ya. Jadi jangan repot-repot, yang manyun mulutnya biar aja. Terus masalah hataman memang sekarang sudah paten, pakem kata dia. Jadi habis sholat maghrib, ya habis dzikir maghrib, hataman dulu. Tapi jangan larut sampai isya, sampai tidak keburu sholat sunat. Gitu. Nah, jangan sampai larut tidak keburu sholat sunat. Sholat ba'dah maghrib, awabin, taubat, birrul walidain, hifdzul iman, syukur nikmat. Ya. Udah harus kebagian. Sholawat Bani Hasyim juga harus kebagian untuk ngetem itu. Karena dari sini begitu. Terus sekarang sudah paten setelah sholat isya. Ya kalau sholat isya, ba'dah isya langsung dzikir, dap'il barak terus khotam. Justru khotaman setelah isya inilah benar-benar khotaman. Bukan berarti yang di luar ba'dah isya tidak benar. Karena setelah sholat isya orang menghadapi masuk ke kamar kecil. Ke kamar tidur maksudnya. Bukan ke kamar kecil. Jadi siapa tahu kita tidak bangun lagi khotaman. Jadi di dalam keterangan di Tanwirul Qulub yang tadi itu disimpulkan mau apa sudah ada di khotaman. Tidak mau apa sudah ada di khotaman. Mudah-mudahan tidak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begitu. Saya tambahkan ketika ada pihak lain, saya tahu. Dari perguruan tarekat yang lain, ada yang mengomentari Suryalaya itu, lemahnya adalah karena tidak ada suluknya. Tidak ada khalwatnya. Tidak ada riyadhahnya. Bahkan kalau saya mau ngungkap-ngungkap, ini seseorang membicarakan hal itu di depan Pak Gubernur Riau. Di rumah kediaman beliau. Setelah malamnya kami melakukan Maulid Nabi bersama Pak Kiai Wahfiuddin. Di depan gubernur, di depan Syekh Zulkarnain Rokan, orang bertanya kepada kami, "Bapak dari mana?" "Saya dari Suryalaya." "Apa itu tarekat Suryalaya?" "Enggak ada suluknya." Kalau enggak nahan diri saya bisa marah. Tapi ingat dalam tambeh, jangan memeriksa murid orang lain. Jangan tersinggung kalau jangan ulah medal silalah upama kapan. Mempraktekkan yang begitu enggak mudah. Di depan pimpinan pemerintahan, di depan ulama banyak, kita disebut langsung tidak ada suluknya. Tapi saya menduga bahwa tokoh tarekat dari tarekat lain di sana itu memang sudah lebih dekat dengan pemerintahannya. Nanti kalau saya terlalu ngompas, salah juga. Ya saya kedip-kedipan aja dengan Pak Wahbi. Ya. Akhirnya tahan diri. Sebenarnya kami bisa menjawab. Mana suluknya Ikhwan TKN Suryalaya? Yaitu amalan harian itu suluknya. Sebab saya tahu di perguruan lain mungkin ada setahun sekali kumpul, tapi amalan hariannya ndak hidup. Mingguannya ndak hidup. Saya tahu, tidak bermaksud meremehkan. Seperti tadi yang dikatakan dari maghrib sampai itu untuk istiqomah amalan harian itu saja jujur saya belum bisa istiqomah. Kalau Anda sudah bisa istiqomah berjamaah maghrib, habis maghrib dzikir, terus khatam sholat sunat dan lain sebagainya, lalu datanglah isya, lalu melaksanakan ba'diyah dzikir, selanjutnya melaksanakan lagi sholat daf'ul bala khatam. Sebelum tidur sholat dulu.
lalu tidur, nanti bangun jam 2, selambatnya jam 3, bangun lagi, mandi, udah mandi, sholat lagi, sholat malam, udah sholat malam, zikir dan lain-lain, datang subuh. Terus amalan sehari-hari itu suluk. Suluk itu salaka, salaka itu perjalanan. Ya, dari kawan-kawan Naksabandi, saya katakan, hati-hati ya, jangan menyebut surya lain, tidak ada suluknya. Setiap hari amalia. Itulah suluk yang tadi. Perjuangkan itu. Jangan terlalu berpikir, ini gimana ini? Saya pengen minta lagi wirid yang lain. Itu aja belum dijalanin, nak. Ini tong kakalayapan otakna. Jadi saya pengen wirid yang khusus dari apa? Yang paling khusus itu la ilaha illallah. Yang lain itu umum itu. Ya. Ini bukan melebih-lebihkan, tapi memang lebih gitu. Begitu ya cara berpikirnya. Supaya Anda, saya cuma dikasih la ilaha illallah doang. Doang. Ya sama itu tuh yang untuk gitu. Cuma dikasih gituan doang. Kasihan deh lo. Ya karena nggak paham ya nggak apa-apa. Kita jelaskan. Jadi induknya segala wirid, rajanya segala amalan itu la ilaha illallah. Kalau Anda ingin tahu 3 hal saja keagungan la ilaha illallah yang telak ini. 1, orang masuk Islam harus pakai itu. Ayo. Wama ada orang hanya mau masuk Islam. Mau mengucapkan Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. La tahuduhu. Bukan saya isi Quran, praktekkan si engkau. Untuk Islam bicara. Sinatu wala naum lahuma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yasfa'u indah. Hu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfa dari baca hum wala yuhitu nabi. Nama sya'a wasi'ah azim. Sah masuk Islam enggak? Tidak. Dakudu la ilaha asyhadu itu tambahannya, sumpahnya itu. Asyhadu itu sumpahnya. 1.000.000 kali ngomong asyhadu, temakai la ilaha illallah malah masuk Islam. Sok cara ngomong ngajigna. Tulis sungsang wae kowe. 1. Kenapa disebut Abdulu? Kok disebut-sebut lebih utama? Kayak meremehkan. Bukan meremehkan yang lain. Subhanallah, dzikir agung, alhamdulillah, dzikir agung, Allahu akbar, dzikir agung, la ilaha illallah, leuwih agung. Kudu kitu ngomongna. Mulai nu kasinggung moal ngomong gitu. Mun urang kieu, la ilaha illallah agung nu sajen ecek-ecek, itu. Dipaseaeun kitu nya. Tara, teu boga musuh. Tika poe ieu, sabab kuring berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang. Kalau orang sudah tersinggung jadi benci, adawah jadinya. Permusuhan jangan. Ya, kita ngomong nanoh lesena. Masuk Islam, sekarang mati. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannah. Ini pengen husnul khotimah nih bapak saya nih. Iya. Emang bapak kamu senangnya apa? Kuro. Oh, dengar kuro, kiro. Ya bolehlah. Ketika sakarat, maka dilantunkanlah tilawah Al-Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cek saha Allah. Paneker nyaritakeun jeung nu sakarat teh ka. Allah saya teh maneh kok. Sakarat. Nggak ada yang mau mati. Pembekalan terakhirnya adalah kuro. Bukan Quran tidak agung, tapi saatnya lain. Ini sih teman gue senangnya dulu lagunya Ebit. Barangkali Husnul Khotimah pakai lagu gue Ebit. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita.
Dia sih senengnya lagu Sunda. Jangku ya barangkali karena kesenangannya pas mau mati, persembahan terakhirnya itu. Husnul Khotimah kuno gitu, Sep. Mana dalilnya saya teh juri? Oh ini senangnya sholawat. Sholawat agung pada tempatnya. Mbahku ini senangnya sholawat. Pas sakaratil maut, undang grup rebana. Sholatullah, salamullah. Pakai jubah kabeh. Sholatullah. Ah, mual. Husnul Khotimah mamaku eta. Lain goreng pada tempatnya. Kakeh we ke sakarat. Wah, eling wa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ah, kebon awi. Kunaon jelema kalakah kebon awi, otakna ka kebon awi wae. Ojek. Tos wa tong ngimutan nu kitu la ilaha illallah jual. Kalau saya ngomong begini enggak guyon wong saya ini kan jelek-jelek kiai jadi. Udah biasa menghadapi orang sakaratil maut. Pengalaman. Yang pengen dibawa la ilaha. Dua, itu disebut Abdulu itu. Ketiga. Wah, ketiga mah. Ya. Orang tidak akan mencapai tingkat kurbah wihdah dengan Allah. Dengan kata lain dilimpahi karomat. Artinya dia mencapai tingkat kewalian tanpa selesai mengamalkan la ilaha illallah. Tidak ada kamusnya orang jadi wali tidak pakai tarekat. Bagaimana jadi wali wusul kepada Allah kalau nggak dibimbing oleh yang sudah wusul? Orang ngomong-ngomong New York. New York mana? Ayo pokoknya mereka New York ikut dengan saya. Ikut, taunya ke Malambong. Balik mododo sih. Maripat dikit-dikit naon. Saya maripat naon, itu kos ngerti. Zaman sekarang banyak gitu-gituan saya tahu loh. Baik, nah disitulah luar biasanya la ilaha illallah. Ikhlas. Jadi bukan begini, bukan karena banyak mengamalkan la ilaha illallah dapat pahala banyak, bukan pahala. Hati-hati Anda jemutnya bukan pahala. Pahala di sisi makrifat sama dengan makanan bagi kambing. Ini tegas ini, bukan menghina pahala. Walaupun dalam Quran banyak pahala, sawab-sawab bagi orang yang sudah menjadi murid tarekat. Tidak mengamalkan sesuatu karena ingin pahala. Kenapa? Karena pemberian dari Allah sudah terlalu lebih banyak daripada yang kita minta. Wassawabu fi maudhi'i ulfid dawab. Pahala itu sama dengan makanan kambing bagi kambing. Kasih rumput. Allah diberi kemauannya. Nih sialah muntah pangis jeung Suryalaya, sareng jeung aing. Naon cenah pangarsa hiji deui beres penting. Jadi kalimah la ilaha illallah kalimah husnul khotimah. Kalimah husnul khotimah. Kapan husnul khotimah? Sekarang. Bukan nanti. Kita ini sudah termasuk manusia berhusnul khotimah bila ilaha bukan la ilaha illallah terus mati, bukan sejak sekarang hatta yamuta sampai akhir hayat, bukan menunggu akhir hayat. Inilah husnul khotimah. Alhamdulillah. Terakhir ini ada pertanyaan tapi tambahan dulu untuk barusan, untuk lebih jelas lagi saya kasih contoh deh sedikit. Sepak bola. Manajer harus tahu. Yang bagus kaki kanannya, maka simpan di
striker kanan sebagai penyerang dari sebelah kanan. Bagus kaku kiri, striker kiri, larinya bisa ngubek seluruh lapang, gelandang, tembakannya selalu jauh, back, jangan disimpan di depan, nanti lewat terus nembaknya. Tapi kalau kaki kurang bagus, tangan yang bagus jadi apa? Tangan jelek, kaki jelek, bagian sorak di pinggir. Wayo! Ole. Ini mau kemana Pak Jajan ngomong? Tenang. Saudara-saudara, kita lihat dua kesebelasan sudah mulai lesu. Dan ternyata kostum biru-biru semakin lesu. Dan akhirnya terjadi pelanggaran di daerah penalti. Maka final tembakan bebas untuk kesebelasan Tasik. Penjaga gawang dari Tasik, Saudara Edi dengan nomor punggung 10 sudah siap-siap. Tapi ternyata begitu akan ditembak, lari karena sakit perut. Pernah terjadi? Belum sih, tapi kira-kira bisa aja terjadi ya. Kebanyakan makan sambal dia. Kata manajer, hehehe, Edi mau kemana? Ini kan mau ditembak, mau nyai nggak berusut di dia. Atau nggak berusut tabangan si aing. Cek si saha. Akhirnya Pak manajer marah-marah karena kipernya lari cari pengganti. Nemu Mang Jejen tukang bakso. Mang Jejen tukang so sapopo ya dagang. So dagang bakso di lapangan dalau banu nonton main bola. Sehari-hari pegang apa? Kata manajer Pak Lurah, Jen, situasi darurat emergensi. Kalau kamu tidak mau jadi kiper sekarang, tidak boleh dagang lagi di sini. Waduh, ultimatum berat sekali. Maka saya harus jadi apa? Kiper penjaga gawang. 6 meter. Kata penonton, Jen, hati-hati. Tenang. Jen, awas. Tenang. Prit, dek, blos. Jen, ngos. Saya masih jaga-jaga begini. Peluit. Ditiup, ditembak bola, masuk gol. Kira-kira penyebabnya sampai jebol itu apa sih? Memang bukan ahli, nggak pernah latihan. Yang latihan aja masih jebol. Apalagi orang yang nggak pernah latihan. Nah, supaya makin dekat ke otak, kepahaman, tiap habis sholat fardu, la ilaha illallah. Latihan 12 pas. Latihan penalti. Karena nanti akan masuk penalti, tembakan bebas. Ijroil, nyabut nyawa, nggak ada yang ngalangi. Penembak Ijroil. Penjaga gawangnya kita. Bolanya la ilaha illallah. Penontonnya, mertua, menantu, tetangga, ada semua. Mang Eling, gak mau mantuan sih, ha? Awas, jangan awas, men turun karena gawang dan entong ngejedok. Jadi itu awas. Kalau husnul khotimah mengandalkan bantuan orang, mending kalau ada orang lagi. Bisa terjadi karena gempa, bisa terjadi tabrakan, bisa terjadi mati ke bulan, bisa jadi mati ke panganten, ha? Magusrek kulahek, ha? Bisa terjadi sanunal kinana. Maaf. Ya. Oh, jadi begitu ya. Ketika orang ada, Mang Eling Mang la ilaha illallah, nuhun wage keur dikir. Hek bantuan mah hek baik. Tidak mengharapkan bantuan. Ini yang mahal, Nak. Saya bangga punya ibu. Terserah orang lain menyebut ibu saya orang apa. Tapi saya bangga ketika dia mau wafat. Ngusapan kasih bungsu. Ini teh bungsu saya cacingnya ke orang lain. Apa? La ilaha illallah. Tersenyum. Duh, Gusti, nikmat. Nah, itu yang mahal. Karena la ilaha illallah di situ jaminan selamat seumur-umur tanpa batas umur. Tapi kalau ketika sakarat la ilaha illallah tidak terbawa,
maka itu jaminan sengsara seumur-umur jutaan tahun tanpa batas. Di situ finishnya, di situ gerbangnya. Sukses di situ, sukses ke depan. Gagal di situ, gagal ke depan. Karena itu sekurang-kurangnya 165, lebih banyak, lebih baik. Silahkan, saya kira para peserta mungkin masih banyak pertanyaan. Tinggal satu lagi saya jawab saja dengan singkat. Pak Kiai, Kiai yang kanan, Kiai yang kiri sama aja. Enggak pakai sih di sini, enggak pakai kanan kiri. Kiai. Bagaimana kalau ada yang masih nitis? Ya ini salah satu fenomena, salah satu kejadian yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita adalah nyaning-nyaning, nitis-nitis. Nah, udah disebutnya kasaningan, kasurupan. Ini agak ang teteh kumaha aya rujukanana teteh. Sican manghab di mah. Aya rujukannya. Oh, ada rujukannya dari sini, dari madrasah. Oh, gitu. Ya. Jadi, mau dengarkan. Mau melampiaskan emosinya. Kalau dalam keadaan sadar tidak berani dengan cara itu. Bumi dan langit jadi saksi. Beliau yang bersabda itu. Oh, jadi. Ini para ikhwan. Saya utamakan para ikhwan dulu. Ikhwan akhwat ya. Jadi begini. Ya. Makanya kalau ada yang begitu, tinggalkan. Jangan. Saha yang teh di mana? Kalau ka atohon gitu. Atohon. Bikin panjang kopi sadrum. Soroto. Karena si Muin, bukan Muin yang di sini. Mancing. Muin mancing ke Cimantaja, dapat lele. Pengen Muin dipais. Kan? Pais Surawung pakai lele ngeunah. Ya kan? Pais Surawung di lelean enak kan? Ya, pais lele di Surabungan. Iya. Kan lelenya Kemuning. sedikit pengen dipais. Pepes. Dipepes. Pengen dipepes. Oleh emaknya digoreng. Tidak seberapa. Persoalan pepes saja. Pepes saja. Lele. Di Cimontojo. Capek-capek. Subhanallah. Yang datang itu. Ang. Punten terbang ningalikeun itu Mang Muin cenah. Kasurupan Muin. Tos kawalahan, genepan oge kawalahan. Berikut guru silat ajaran gaos kawalahan. Aki Wianta komo lecek-ecek. Guru silat kawalahan. Langsung kuring ka luhur. Keluar. Terus tinggalkan. Tuh. Harus dimuin. Kan tak balak-bag. Paham Bu, paham? Jadi lantainya dari kayu. Kukunya panjang. Dicakar lantai. Pemuda. Cakar. Tenaga gede. Pas ditinggalkan. Selesai. Begitu ditinggalkan sembuh. Dan tadi lagi action iya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang kesurupan lagi. Pokoknya kalau ada kesurupan tinggalkan, jangan ditanya-tanya, tinggalkan saja. Atau disundut. Kalau bohong itu. Ya. Apalagi kalau itu dikait-kaitkan dengan tarekat, bahwa abah sepuh sumping. Iya abah naun. Ini Imam Bukhari tukang channel. Di kita ini masih ada gitu-gituan, action-actionan. Pengen cari sensasi di kalangan ikhwan supaya kesebut sudah naik makomnya lalu action. Ini sebenarnya jadi abah memberikan petunjuk ya.
amalkan dengan baik-baik ya. Dan jangan lupa kalau melihat orang yang perlu rokok kasih dia. Wah sama juri ke. Di kalangan di Sukabumi sendiri masih terjadi. Datang orang kepada saya. Kiai, abdi teh sok kasumbingan Sunan Kalijaga. Kangjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sultan Mahmud. Ya, bagus, Cok, bagus. Dan dia memang dipercaya orang. Kadang-kadang beureun cager jelema nu diduakeun ku manehna, jadi laku. Da kasaningannya pagaweana teh. Dan dia karena akhwat konsultasi pada saya. Ya, gimana itu Pak Kiai? Saya mencari di kitab apa ada, di tafsir enggak ada, di hadis enggak ada, di kitab ulama enggak ada gitu-gituan. Tapi beginilah. Saya walaupun belum menemukan keterangannya, tapi supaya saya akomodatif, tidak menolak pemikiran. Begini aja, sekarang praktekkan. Silakan tolong datangkan sunan manalah semau ibu. Kedatang wah. Ini saya nggak nyebut nama, anaknya orang Selabintana, tetangga saya. Jadi adik suaminya adalah istri ngomongnya. Kakak dia itu suami teman saya di SD dulu. Kayak itu dia datang. Terus saya katakan, mana sunannya? Eraeun cenah ku Amah. Kenapa enggak datang malu, sunannya? kata Malu katanya oleh AA. Oh, kok sunan malu? Jangan ya. Jadi ini terima kasih atas pertanyaannya. Dari mulai sekarang khususnya di kalangan ikhwan, jangan dipercaya kalau ada yang gitu-gituan. Tarekat tidak ada gitu-gituan. Saya tahu di salah satu daerah terlalu mengembangkan gitu-gituan. Saya tahu. Saya nggak sebut kode etik ini. Begitu saya datang turun di mobil. Wah, Abah Jejen datang. Kenapa? Tadi kata Abah, nanti Abah Jejen akan datang. Abah mana sih teh? Jadi tadi Abah Hanum, Abah Sepuh sudah menyampaikan kepada saya, nanti Abah Jejen akan datang. Kita jadi perebut Abah. Jangan gitu-gituan di kalangan. Ya, jangan ya. Itu overacting, itu tidak syar'i itu. Itu bukan tarekat itu. Itu action itu. Ya, jangan dipercaya. Nanti kalau dipercaya makin didengar. Jadi sebenarnya. Saya adalah Syekh Junaidil Baghdadi. Berasal dari Baghdad. Datang ke sini melalui Madura. Lalu bawa besi tua. Ngacapruk ya ngomong. Ya sudahlah, cukup saya kira. Ya, jangan dipercaya gitu-gitu. Dalam tarekat enggak ada gitu-gituan. Pangersa Abah apa pernah kesurupan? Saking pangersa Abah marifat, lalu pangersa Abah pagi-pagi. Enggak pernah. Enggak pernah ada action luar. Enggak pernah. Biasa aja. Pernah melihat Abah begini enggak sedang jalan? Nampak sedang dikir kopi. Enggak pernah. Biasa aja. Ya. Enggak ada action gituan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu. Aduh, satu. Rek wassalam. Ya tinggal dikasih aja beginilah. Yang buka jangan, kasih aja begini. Kasih aja. Ya. Karena di antara suluk itu merem itu. Kalau ada kencerang lewat mah sudah dia panjang lagi sudah. Ya, rampak lah. Pilihan rek nyokot 1.000 jadi 100.000 asupkeun. Sudah ya, cukup ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab tadi? Sudah selesai semua ya? Mudah-mudahan belum selesai untuk bulan depan panjang umur. Hah? Kalau saya tidak mempersoalkan. Ta'awud juga baik, langsung juga ya enggak kurang Fatihah. Ya. Itu aja.
Oh, aya keneh di bae. Pernah kesurupan, insya Allah bukan karena torikot. Kesurupan itu bisa karena emosi, bisa karena apa ya sifatnya imajinasi. Saya sendiri pernah kesurupan. Yang nyurup kepada saya si Cepot Astra Jingga. Betul, karena saya dulu ngalap asror. Jadi saya panggil Cepot Astra Jingga hadir. Lalu saya terlentang, lungse teu bisa nanaon. Batur nyebut nanaonan sia kikituan, cilopok nyawok. Ah eta mah teu asup ibadah lah kikituan mah. Ya, udah aja lah. Enggak apa-apa yang sudah mau usah kau kenang lagi, sayang. Udah beres. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.